Karena apa Bapak Ibu? Kita dapat pemimpin yang luar biasa membuat program yaitu Safari Ramadan pada setiap bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Raunaqul Majalis terdapat sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda Nabi, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga rindu, surga kangen, surga senantiasa menantikan kehadiran 4 golongan umat manusia. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu yang dirindukan oleh surga. Amin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Kepengen dirindukan surga Pak? Ibu? Oh Bu? Bu? Kepengen dirindukan surga? Dikitnya nih jawab. Ibu? Oh Bu? Mohon maaf bapak-bapak, saya kalau ceramah lebih banyak manggil ibu-ibu. Karena memang bapak-bapak sekalian secara zahiriah bahwa kaum perempuan dengan laki-laki ini agak sedikit berbeda. Kalau perempuan nih bapak ibu, ibu-ibu nih kalau tidak diajak bercakap, dia bercakap dewek di belakang ini. Karena memang sudah ketentuannya dari sana Pak. Karena perempuan ini dengan laki-laki beda. Kalau laki-laki ini agak pendiam. Karena apa kita nih Pak, kaum laki-laki ini terlahir dari keturunan Adam. Yang namanya Adam itu Pak, penyebutannya Adam, ketutup mulut Adam. Beda dengan perempuan, itu keturunan Hawa. Ya. Maka jangan heran Pak kalau muncul perempuan itu banyak yang banyak ngomongnya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, menurut penelitian, perempuan ini akan berada dalam titik kritis kalau dalam satu hari kurang dari 2000 kata yang keluar dari mulutnya. Nah, yuk. Ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu ini harus ada pengertian lah. Ada. Kalau ada perempuan nih istri kita agak nyanyuk-nyanyuk dikit itu biasa Pak. Lah sudah lumrahnya. Bu, oh Bu. Nah, mulai lagi nyanyuk lah dengan bapak ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu kepengen masuk surga? Lah tahu syaratnya apa belum? Hah? Nah Bapak Ibu, syarat masuk surga yang pertama mati dulu. Nah, siap mati gitu Bapak Ibu? Saya tanya sekali lagi, siap mati gitu Bapak Ibu? Bapak Ibu sekalian, orang kini kok kalau ditanya siap mati, belum Ustaz. Kenapa belum siap? Karena amal kurang. Kita ini tuh penyakit kita umat manusia nih Pak. Kita sudah tahu amal kurang, tak mau kita tambah. Kita tahu amal sedikit, tak mau memperbanyak. Kita lah tahu amal kita tipis, tak mau mempertebal. Padahal yang namanya kematian bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Betul Bapak Ibu? Dan mati itu tidak ada standarnya Bapak Ibu sekalian. Kalau kematian itu ada standar, itu enak. Misalnya begini, Nabi Muhammad meninggal di umur 63 tahun. Lalu seluruh umatnya ditakdirkan meninggal 63 tahun. Dari kini kita mulai ngitungnya Pak. Kalau ada di antara kita yang berumur 50 tahun, berarti 13 tahun lagi. Kalau ada yang hari ini berumur 60 tahun, berarti 3 kali lebaran lagi. Dan kalau hari ini ada yang berumur 62 tahun 11 bulan 29 hari, besok pagi kita siap-siap lah kubur itu Bapak. Tapi tidak Bapak Ibu sekalian.
Yang namanya kematian itu tidak ada standarnya. Jangan kita anggap kematian itu berdasarkan dengan huruf abjad. Kalau kematian berdasarkan dengan huruf abjad, tentu yang mati duluan yang pangkal huruf A. Andre, tapi alhamdulillah saya masih hidup. Yang pertengahan Ustadz Guntur. Jadi Bapak Ibu sekalian, kematian itu pasti terjadi. Maka sebelum kematian itu datang, persiapkanlah amal yang sebanyak mungkin. Minimal Bapak Ibu, dari 4 golongan umat manusia yang dirindukan surga ini, kita bisa mengamalkannya. Amin. Amin ya Rabbal. Nah Bapak Ibu, yang pertama, kata baginda Nabi, orang yang bakal dirindukan oleh surga yang pertama sekali adalah talil Quran. Orang yang gemar, hobi selalu dan senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah. Pak, Pak, ada Al-Quran di rumah kita? Ibu, Bu, ada Al-Quran di rumah kita? Di mana taruhnya, Bu? Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini adalah pedoman kehidupan kita. Dan Al-Quran ini merupakan mukjizat dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang membuat bulan Ramadan ini mulia Bapak Ibu, karena pada bulan Ramadan inilah pertama sekali Al-Quran diturunkan. Maka ayatnya sering kita baca, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala pertama sekali menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Maka Al-Quran ini menjadi salah satu jalan yang paling baik untuk kita baca setiap hari Bapak Ibu. Karena Nabi menegaskan, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, hiasi rumahmu, terangi rumahmu, berikan cahaya di dalam rumahmu dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Setiap huruf Al-Quran yang keluar dari bibir kita Bapak Ibu, itu akan memancarkan cahaya yang terang menderang sampai menembus arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kita Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di masa kepemimpinan Bapak Kades berdiri Pondok Pesantren Sabilul Anwar, tempat anak-anak belajar Al-Quran. Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harusnya jangan lepas dari Al-Quran. Maka hidup orang zaman dahulu berkah Pak, karena senantiasa masyarakatnya baca Quran. Saya masih ingat waktu saya masih kecil dulu. Saya masih ingat cerita datuk saya ketika berada di dusun. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, bukan hanya di bulan Ramadan, bahkan di luar Ramadan sekalipun, setiap waktu, apalagi antara maghrib dengan isya, selalu terdengar, hampir setiap rumah terdengar orang-orang membaca Al-Quran. Kalau dulu Pak, di rumah depan ada bapak-bapak baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an
يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. Di rumah belakang ibu-ibu juga baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Di rumah samping kanan anak bujang, anak gadis, remaja-remaja juga baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Di samping kiri anak-anak kecil pun belajar Al-Quran. Setiap rumah terdengar anak-anak belajar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif di atas, A, alif bawah, I, alif depan, U. Bacanya enak lingkungan kita, Pak. Tentram lingkungan kita, berkah dusun kita, berkah desa kita. Kenapa? Depan, belakang, kanan, kiri terdengar orang-orang membaca Al-Quran. Tapi itu kapan, Bapak Ibu? Pak, Pak, Bu, Bu. Kalau sekarang Bapak Ibu tidak ketemu lagi, kecuali di pondok-pondok pesantren, ya dah. Makanya salah satu keberkahan yang akan datang ke desa kita, salah satu keberkahan yang akan datang ke dusun kita, manakala pesantren ini kita kembangkan, Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita jangan jauh-jauh sekolah, asal ada pesantren masukkan. Ya, cuman kalau tentu kita pesantrennya harus dipersiapkan dengan fasilitas yang bagus, kualitasnya juga bagus. Itu Bapak Ibu sekalian. Agar supaya apa barokah negeri kita karena senantiasa dibacakan Al-Quran. Alhamdulillah. Tapi saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di dalam Masjid Nurul Falah ini, orang dusun Telaga Mudo ini semuanya insya Allah ahli Quran. Amin. Saya nampak dari wajah-wajah, pancaran wajah yang hadir pada malam hari ini, minimal dalam satu hari 5 juz. Minimal. Apalagi selama bulan Ramadan ya dah. Juz pokat, juz tomat, juz timun, juz tengah. Pokoknya 5 juz lah. Oh Pak, kalau kita baca dalam sejarah, dalam kitab Kifayatul Hidayah diceritakan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i ketika memasuki bulan Ramadan, beliau paling sedikit Bapak Ibu khatam 60 kali Al-Quran. Siangnya sekali khatam Quran, malamnya 1 kali. Bahkan Imam Syafi'i diceritakan Bapak Ibu, kalau bulan Ramadan beliau sholat tahajud cuma 2 rakaat. Tapi rakaat pertamanya 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Itu Imam Syafi'i. Oh Pak, oh Bu, kita jangankan nak hatam Al-Quran selama Ramadan, dalam sholat tarawih jangankan nak hatam Quran 1 juz be payah-payah. Bahkan kalau ada imam yang nekat, imam hafiz Quran macam Ustaz Guntur nih, kalau nekat dalam sholat tarawih buat selama sholat tarawih itu 1 juz Al-Quran, saya yakin jemaah kosong. Yang tinggal cuma imam dengan penunggu masjid berdua itulah. Kenapa penunggu masjid tinggal? Karena kunci masjid dengan dia. Kalau dak duluan dia balik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau belajar, kita hiduplah dengan Al-Quran. Didik anak-anak kita dengan Al-Quran. Didik santri-santri kita dengan Al-Quran. Karena apa Bapak Ibu?
kalau di desa kita tidak ada pondok pesantren, di desa kita tidak aktif madrasah, di desa kita tidak digalakkan dengan membaca Al-Quran, belajar Al-Quran anak-anaknya, maka yang paling bahaya masa depan yang akan datang. Kenapa Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, hari ini di mana-mana saya mendengar keluhan rata-rata di masjid, mencari pengganti imam lah sulit. Ya ada Pak. Zaman kini Bu, mencari pengganti khotib payah, mencari pengganti Bilal susah. Cuman kalau mencari pengganti kades banyak yang daftar. Ya, dah. Tapi kalau mencari pengganti imam payah gitu Bapak. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya punya dapat kisah. Kisah ini bersumber dari salah satu kiai yang berasal dari Jawa. Beliau bercerita. Cerita ini entah itu entah tidak, wallahu a'lam bishawab. Kalau seandainya ini cerita ngicuh, berarti kiai itulah yang ngicuh Pak. Saya numpang dikit-dikit deh. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ceritanya di desa tersebut ada yang tahu ngaco Quran cuman 3 orang Pak. Pertama imam, kedua khotib, yang ketiga Bilal. Cuman bertiga kalah. Yang lainnya kalau bahasa dusun kami butuh berakal. Jadi pada suatu hari Bapak Ibu, pas masuk bulan Ramadan seperti ini, ada kunjungan safari Ramadan dari kecamatan. Kalau hari ini di dusun Telaga Muda kunjungan safari Ramadan dari Pak Kades. Itu di sana Pak, kunjungan safari Ramadan, kebetulan pemimpinnya ini punya visi untuk menghidupkan syiar agama di mana-mana, sehingga Bapak Ibu dia buat program safari Ramadan turun ke desa-desa. Masuk ke salah satu desa yang tahu baca Quran cuma 3 orang pula. Kebetulan Pak, khotibnya tidak hadir. Tinggal imam dengan Bilal. Singkat cerita, selesai sholat isya menjelang sholat tarawih, imamnya tegak ngambil mikrofon. Kata imamnya, Pak Camat, Bapak Kapolsek, Pak Kades, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jemaah sholat isya dan sholat tarawih, mohon maaf malam hari ini saya tidak bisa jadi Bilal imam sholat tarawih, karena tadi ternyata waktu berbuka puasa kebanyakan makan pulang durian. Jadi perut saya sakit, tak bisa jadi imam salat tarawih. Silakan yang ada di masjid inilah yang jadi imam. Keluar Pak Imam. Selang beberapa menit kemudian Pak, tegak pula Bilalnya. Kata Bilalnya ngambil mikrofon, Pak Camat, Pak Kapolsek, Kades, bapak-bapak, ibu-ibu, saya juga mohon maaf. Tadi waktu di rumah ada buku bersama di rumah kami, dan kebetulan kakak beradik saya berasal dari jauh. Ada yang berasal dari daerah yang lain. Saat ini beliau ingin pamit, tak mungkin saya tidak melepas kepergiannya. Saya mohon maaf tak bisa juga jadi Bilal. Silahkan yang ada di masjid inilah yang jadi Bilal. Singkat cerita Bapak Ibu, masjid itu heboh. Ibu-ibu di belakang mulai buka tirai, buka tabir. Kata ibu-ibu di belakang, Pak Camat, ya, jadi kita sholat tarawih malam ini. Kata Pak Camatnya, insya Allah jadi Bu. Siapa imam kita? Nah itu saya pikir-pikir dulu Bu. Mikir Pak Camatnya. Mohon maaf Bapak Ibu, mikir sebentar Pak Camat langsung teringat dengan Pak Kapolsek ikut. Kata Pak Camat, Pak Kapolsek, siapa? Imam, waidah Pak. Lanjut lagi. Pak Kades, iya Pak. Imam, mohon maaf Pak, di rumah masih banyak surat menyurat tanah yang belum ditandatangani. Saya khawatir tidak busuk sholat nanti gara-gara mikir itu. Itu Kades di sana, ya tak? Jadi kemudian Bapak Ibu sekalian bingung Camat. Kata Camat, siapalah yang elok jadi imam malam hari ini? Dikarenakan pikirannya lagi galau Pak, di kantor ada masalah, di rumah ribut dengan orang rumah. Akhirnya Pak Camat pun punya kesimpulan. Teringat dengan pepatah yang mengatakan padi semakin berisi semakin merunduk.
Artinya orang berilmu makin banyak ilmunya makin tawadhu. Begitu kan Pak? Tafsirnya begitu. Cuman malam itu Pak Camat karena lagi buru-buru, otaknya lagi stres, beliau berpikir pokoknya asal ada orang merunduk pasti banyak ilmu. Ditengok Bapak Camat dari depan sampai ke belakang, ada datuk-datuk umur 50 tahun merunduk lagawen. Nampak datuk itu merunduk, ngantuk Pak, kekenyangan. Datuk Pak Camat, Pak Kapolsek tangkap datuk itu bawa ke depan. Singkat cerita Bapak Ibu dibawalah datuk itu ke depan. Tiba di depan datuk itu bilang, ada apa Pak Camat? Kata Pak Camat, tuh malam ini datuk imam salat tarawih. Kata datuk tuh, wah Pak Camat, saya baru sekali pun lah masuk masjid. Ini pun niatnya bukan nak sholat Pak Camat, nak kepengen nengok muka Pak Camat macam mana dia nupun. Kata Pak Camat, datuk jangan banyak cerita, datuk bisa ada baca Quran. Saya pernah belajar dulu Pak Camat, waktu di madrasah puluhan tahun yang lalu. Jadi datuk bisa baca Quran, pernah belajar. Datuk bisa imam. Wah itu kalau salah baca kan gimana Pak Camat? Jangan khawatir untuk saya pernah dengar ceramah ustadz, kata ustadz tuh kalau imam salah baca makmum boleh menunjuk dari belakang. Oh begitu Pak Camat. Yo, jadi Pak Camat pokoknya imam lah. Kalau salah tadi kami tunjuk. Oh majulah, nekat datuk itu maju Pak. Maju ke depan. Orang biasanya Pak macam itu tadi kan. Kalau mau sholat tarawih itu bilangnya pasti bilang begini. As-salatu sunnatat tarawih isrina raka'atan jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Itu biasanya Pak. Tapi malam itu Pak karena bilangnya udah ada, Pak Camat ngambil mikrofon. Kata Pak Camat, bapak-bapak, ibu-ibu, tegak. Bapak Ibu lah tegak di depan tuh, imamnya maju ke depan. Imam maju ke depan 3 menit diam di depan. Dalam hati Pak Imam, apa yang nak dibaca? 3 menit diam, tidak ada yang dibaca. Makmum di belakang lah protes. Kata makmum, wah, niat. Kata imam, niatnya apa? Usolli sunnatan tarawih rakaataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Selesai niat itu ibu, 3 menit pula diam. Dalam hati Pak Imamnya, ya Allah nasib. Bagus sekali masuk masjid langsung disuruh jadi imam. La ilaha illallah. Dalam hatinya, apa yang nak dibaca lagi ya Allah? Kata makmum belakang, wah, Al-Fatihah. Kata imamnya, Al-Fatihah itu apa? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah ngomong dari tadi. Mulai imamnya bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Selesai Al-Fatihahnya, waladdallin. Rame-rame jemaah bilang, amin. Dalam hati Pak Imamnya berucap, alhamdulillah selesai juga Al-Fatihah. Nah sudah tuh Bapak Ibu diam 3 menit ini. Makmum di belakang lah protes pula. Wah ayat. Atau imamnya ayatnya apa? Sabihis deh. Kata imam, sabihis itu banyak amat. 23 rakaat kita ke salat selesai kita tegak gitu. Kata yang dibucu sana, kalau macam tua, inna atoina lah. Kata imamnya, inna atoina itu pendek amat. Kawanku berapa lihat dikit, pahala nak banyak. Ada yang di belakang bu nyaut, kata yang di belakang, al-kafirun berapa? Saya ingat imam bu, saya pernah ngapal surah al-kafirun ini di madrasah 43 tahun yang lalu. Saya ingat imam tu pak mulailah basinglah cukup baca al-kafirun.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma abartum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma abartum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma abartum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma abartum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma abartum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma abartum wa la antum 'abidun ma a'bud. Jemaah di belakang mulai bilang, alangkah panjang ayat 2. Bapak Ibu sekalian, kata yang sigok lagi, ini bukan panjang, mutar-mutar imam gitu kan. Sedang enak imamnya bilang, wala an abidun ma abartum wala antum abidun ma a'bud. Jemaah di belakang protes, kata jemaah, lakum wa lakum. Sentak hati imamnya, oh iya ya. Wala an abidun ma abartum wala antum abidun ma a'bud lakum dinukum waladdallin. Rame-rame pula jemaah dibilang belakang, amin. La ilaha illallah.